Baik Bapak Ibu, saya akan pandu Bapak Ibu perlahan-lahan. Kalau Bapak Ibu melihat buah roh, itu ada 3 komponen di dalamnya. Pastor Jojo udah mengajar minggu yang lalu. Ada yang namanya komponen hubungan dengan Allah. 3 pertama itu hubungan dengan Allah. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu yang pertama, klaster pertama. Klaster, habis COVID soalnya. Tapi ada yang kedua Bapak Ibu. Ada yang namanya buah roh yang terhubung, terkoneksi dengan sesama. Namanya kesabaran, kemurahan, kebaikan. Tapi gak cukup dengan sesama, tapi ada yang ketiga adalah berhubungan dengan diri sendiri. Jadi gini, dengan Allah iya, 3 pertama. Dengan sesama iya, 3 kedua. Dan ditutup dengan diri sendiri, ada 3. Namanya kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah hari ini Bapak Ibu, makanya kenapa yang hubungan dengan Allah kasih. Nah itu ibadah yang kedua. Saya ambil topik-topik teratasnya Bapak Ibu. Hubungan dengan sesama, ada huruf besar di situ, kesabaran Bapak Ibu ya. Nah itu yang hari ini. Nanti ibadah penutup, kesetiaan, karena butuh setia menjajaki sampai ibadah keempat. Oke Bapak Ibu siap? Nah mari kita mulai. Waktu saya gak panjang loh Bapak Ibu. Ini baru prolog 20 menit Bapak Ibu ya. Udah kurang 20 menit loh Bapak Ibu. Ya, nah saya gak akan panjang setelah ini. Ada perjamuan kudus ya. Oke? Bapak Ibu siap? Bapak Ibu kasih senyum dong Bapak Ibu ke saya Bapak Ibu ya. Ya baik Bapak Ibu, kita lihat sama-sama. Oke, saya akan pandu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu lihat, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menumbuhkan buah roh kesabaran. Ingat baik-baik, kesabaran roh itu, buah roh kesabaran itu benihnya udah ada di dalam. Kenapa ada di dalam? Karena Roh Kudus di dalam Anda. Jadi gak ada lagi istilah gini, saya gak bisa sabar. Karena Roh Kudus di kantong saya. Gak ada ayatnya. Halo? Setiap orang yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kuduslah yang penggeraknya. Drivernya itu Roh Kudus. Jadi waktu Anda lahir baru pertama kali, yang bikin Anda lahir baru ngaku ini adalah Roh Kudus. Berarti kalau dia tinggal di dalam Anda wajib harusnya menumbuhkan apa yang ada benihnya. Nah, udah yakin ya Bapak Ibu? Belum yakin, saya ulang. Jadi Bapak Ibu tahu nggak, begitu Roh Kudus ada dalam Anda itu ya punya potensi menghidupi 9 buah roh. Masih nggak yakin ya? Yakinnya dalam hati ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan lihat apa sih buah roh kesabaran? Yang bilang sabar, angkat tangan. Yang bilang gini, saya itu sabar Pak. Sabar-sabarnya saya ngalahi sabarnya Allah Tritunggal. Coba. Bapak Ibu mungkin berpikir gini, kelihatannya pastor, saya itu mah kalau area ini sabar. Habis ini Bapak Ibu tengok nanti kesabaran yang Alkitab maksudkan itu apa. Jangan-jangan yang menurut kita sabar, menurut Tuhan belum. Tapi gak usah khawatir, kan berpotensi menghidupi kebenaran karena Roh Kudus di dalam saya. Loh bayangkan, kecil-kecil ini punya Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Lihat saya ngancam ya Bapak Ibu itu. Ini jam 1 siang ini Pak Bu. Pertempuran sengit kalau khotbah. Harus. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Lihat. Arti kesabaran. Bilang, sebutkan sama-sama 2, 3. Nah kita lihat apa arti kesabaran menurut definisi Tuhan dan bukan Anda. Oke? Nah kita lihat arti kesabaran itu di Alkitab. Begitu nongol muncul buah roh kesabaran. Buah roh kesabaran itu punya 2 arti.
yang mendesak Anda untuk segera menghidupinya. Sampai bunyi. Oke, nah apa? Nah, apa yang pertama? Bukan suffering. Kurang gigit kalau Anda bilang suffering. Oh enggak, tapi apa? Long. Tahu, long. Bacanya bukan long suffering. Long suffering itu long suffering. Jadi kalau Anda berkata gini, saya itu sabar, kurang ngenes. Yang benar itu panjang sabar. Yang sabar coba. Kurang panjang. Jadi Alkitab menuliskan sabar itu bukan saya sabar Pak, saya sabar Pastor. Bukan, tambahkan, letakkan kata pendahulu sebelum sabar. Panjang sabar. Jadi kalau Anda udah sabar, belum panjang. Berarti belum panjang sabar. Mulai gagal angkat tangan tadi ya. Saya sabar, tapi kok kurang panjang sabar. Nah persoalannya, tahu nggak? Long suffering itu, yang panjang sabar itu, artinya gini, bertahan dalam berkat ilahi. Gak ada ayatnya. Nggak ada. Bertahan dalam. Jadi abis ini kita akan sharing. Ini deritaku, mana deritamu? Oke? Jadi yang udah mulai gak sanggup, gak kuat, ada kabar baik buat Anda. Kalau Tuhan berkata gini, Anda punya buah roh kesabaran. Itu gini, dia dampingi Anda, dia bersama Anda, dan dia di dalam Anda. Jadi jangan suka hafal apa. Kalau dia di dalam aku, siapa lawanku? Ya lawanmu dirimu sendiri. Kristen kan kayak gitu. Pakai ayat itu demi keuntungan pribadi. Haleluya. Kalau Allah di pihak kita, ada lagunya. Jika Allah di pihak kita kan. Siapa lawanku? Lawanmu itu dirimu sendiri. Makanya long. Bilang dulu sama-sama. Long. Long. Long apa? Mulai terganggu ya Bapak Ibu ya. Ternyata bukan sabar subur gitu bukan ya. Nah arti yang kedua, mau tahu arti yang kedua? Saya kasih tahu arti yang kedua ya. Yang kedua, nggak ada harapan untuk Anda hindari. Nggak ada. Kalau Anda bilang, kalau Anda setelah ini berdoa, Tuhan, aku mau menumbuhkan buah roh kesabaran. Tuhan bilang, long suffering. Terus Anda berkata gini, Tuhan bikin aku sabar. Tuhan bukankah Roh Kudus itu di dalam aku ada buah roh kesabaran. Arti yang kedua Anda mau tahu apa? Forbearance. Apa artinya? Saling apa? Saling nggak ada di situ. Saling mengasihi. Karena itu yang pertama tadi pagi. Tahu bedanya saling mengasihi dan saling mengampuni? Oh bedanya jelas. Yang namanya saling mengampuni itu gini. Berarti orang yang duduk di samping kanan kiri Anda berpotensi bikin Anda luka. Makanya Anda kudu sabar. Itu artinya. Jangan ngancam saya Pak. Ini salah ini. Nggak apa-apa, nanti baca sendiri ayatnya. Nah hari ini Bapak Ibu, tuh kan kurang 15 menit lagi loh Bapak Ibu. Belum keringatan loh Bapak Ibu. Saya mau tutup dengan memberikan kepada Bapak Ibu yang natap saya dari tadi ini. Saya akan deretkan apa tindakan, apa contoh real case. Buah roh kesabaran. Udah mulai siap? Curiga saya. Pak, ada khotbah yang lain gak? Gak ada, udah kadung. Nah hari ini Bapak Ibu,
Tantangannya sederhana. Gimana cara saya menghidupi buah roh kesabaran? Ingat baik-baik, skill dan talenta hanya akan tumbuh, Anda bertumbuh tanpa orang lain bisa. Bisa. Tapi kalau itu persoalan karakter, Anda gak bisa tumbuh tanpa orang lain. Selamat datang. Halo? Nah, yuk sekarang kita lihat ayatnya. Kencangkan sabuk pengaman. Ya, mungkin Anda tergoncang iman Anda waktu baca ayat ini. 2 Korintus 1 ayat 6 Bapak Ibu. Ya. Jika kami menderita. Jika apa? Jika apa? Tuh. Biasanya yang berani mengucapkan ayat ini sedang dalam derita. Kami menderita. Ayat ini berkata, jika kami menderita, hal itu menjadi apa? Loh, ada jenis penderitaan yang Anda alami, itu jadi penghiburan buat orang. Gak ada yang ngamen memang. Ini paling susah memang khotbah ini. Saya ulang ya Pak, Bu ya. Ada beberapa jenis janji Tuhan dalam hidup Anda hanya bisa akses bukan lewat doa. Anda bisa akses bukan lewat puasa. Anda hanya bisa akses lewat penderitaan dan kesukaran. Halo, saya ulang. Kurang nancap kelihatannya. Udah jaga-jaga. Ada beberapa jenis janji Tuhan dalam perjalanan iman Anda, perjalanan bisnis Anda, perjalanan kehidupan Anda. Anda hanya bisa akses bukan lewat doamu, bukan lewat puasamu, bukan lewat pelayananmu, bukan. Harga bayarnya, kitab Mazmur menulis harga bayarnya, penderitaan dan kesukaran. Ini buat orang-orang yang terbiasa tolak penderitaan dan kesukaran yang Tuhan kasih, yang Tuhan izinkan. Anda menjauh dari jalur keserupaan dengan Kristus. Makanya gini, orang Kristen itu kalau dia nggak keserupaan, dia pasti kesurupan. Iya. Halo Bapak Ibu. Makanya di ayat ini ditulis, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Bayangkan, derita saya, Anda selamat. Ada yang mau? Gak mau ya? Saya tahu. Dari kedipan mata? Enggak. Tapi Alkitab itu nulis. Kalau saya menderita, jenis penderitaan justru penghiburan orang lain dan orang diselamatkan. Karena penderitaanmu. Perhatikan, jika kami dihibur. Jadi lagi menderita, dihibur. Maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Yang menderita siapa? Yang dihibur siapa? Coba wajah-wajah penderitaan. Coba tunjukkan. Alkitab bilang, maka hal itu adalah penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita. Enggak sampai di situ, bos. Ditambahkan kalimat berikutnya apa? Dengan sabar menderita. Menderitanya jenisnya apa? Mau buah roh kesabaran? Usah. Masalahnya itu yang saya pilih buat ibadah 3. Oke? Sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi dengar baik-baik, jangan pernah merasa Anda orang Kristen paling malang di dunia ini. Ada yang lebih malang sekalipun dia nggak tinggal di Malang. Orang Kristen itu banyak self-pity. Pastor, aduh, kenapa harus saya yang alami ini? Aduh, Tuhan kenapa saya? Why me? Tuhan jawab, why not? Kan gitu kita kan? Tuhan. Kenapa mesti saya? Loh, Tuhan bilang, mesti kamu. Bukan karena kamu, tapi karena aku yang di dalam kamu. Karena gini, tekanan akan membuat apa yang di dalam Anda keluar. Tadi pagi bangun. Oh karena ini siang, tadi siang bangun. Nah sikat gigi ya? Coba.
cara mengeluarkan isi odolnya. Pakai doa gitu. In the name of Jesus Christ. Hitungan ketiga. 1, 2, 3, keluar. Sakti Anda. Itu perlu direkam langsung. Mujizat terjadi. Enggak kan? Tahu, cara terbaik mengeluarkan isi odolnya sampai Anda bisa menikmati sikat giginya. Tekan. Karena tekanan dari luar menolong kualitas yang di dalam. Jadi abis ini pulang lihat odol. Terus Anda coba pencet-pencet. Dalam nama Yesus. Supaya yang di dalam ini keluar. Dan Anda, orang sekitaran hanya akan nikmati apa yang di dalam ini loh. Dan Alkitab bilang, sama atau sabar menderita kesengsaraan. Kenapa mesti sabar? Karena sabar itu long suffering. Bilang sama-sama 2, 3 setelah saya, long. Long. Long apanya? Nah, bukan long. Itu tolong. Oke, nah maksudnya apa ayat ini? Maksudnya apa? Mulai kalimat kemampuan, hitungan ketiga, 2, 3. Kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan. Berapa lama? Waduh, lama. Long kok. Untuk waktu yang lama? Untuk waktu yang lama? Kalimat berikutnya nyebelin banget. Udah waktunya lama. Apa? Tanpa adanya keinginan untuk melakukan. Halo? Durasinya berapa lama? Lama. Syarat berikutnya apa? Nggak boleh balas. Makanya lihat, makin Anda balas. Saya kasih tips bagaimana memperpanjang penderitaan Anda. Balaslah. Saya ulang. Saya kasih tips terbaik. Jarang ada pendeta khotbah kayak gini. Dan biasanya tips terbaik supaya mempersingkat penderitaan Anda. Saya enggak. Cara terlama memperpanjang penderitaanmu di bumi gampang. Gampang. Balas aja. Balas. Makin Anda balas, makin panjang. Balasnya panjang. Jadi ada kesempatan. Anda pulang dari sini balas. Tapi konsekuensinya harus Anda tanggung. Konsekuensi logis yang masuk akal. Alkitab bilang kalau Anda balas, makin panjang deritamu. Karena Alkitab bilang penderitaan itu kemampuan saya bertahan. Amin. Makanya ada lagu, kau kuatkan aku bertahan. Betul? Kau harapan. Gitu Pak. Itu lihat, waktu yang lama tanpa adanya keinginan untuk balas. Itu maksudnya long suffering. Halo Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Yang kedua, yang terakhir. Yang kedua yang terakhir Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu lihat. Yang tadi kan saling mengampuni kan? Arti kesabaran yang kedua ya. Oh ada ayatnya Bapak Ibu. Sabarlah kamu seorang terhadap. Coba yang lain itu siapa? Yang datang dengan suami dan istri. Ya yang lain itu yang di samping Anda itu. Sebab ayat ini bilang, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Enggak ditulis, sabarlah kamu seorang terhadap dirimu sendiri. Menumbuhkan sesuatu mesti dengan orang lain. Selama Anda orang. Seorang terhadap yang lain. Dan, udah sabar, dan. Sengaja saya nggak bold dan garis bawah itu. Karena kalau saya tulis di situ, Anda pingin segera amin. Dan apa? Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila. Loh,
berarti Anda nggak balas. Orang itu yang nyebelin. Orang itu yang mancing-mancing. Pernah? Nggak ada yakinin? Nggak ada. Tapi dipancing-pancing terus. Oke? Nih. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Aduh. Yang bikin sebel ayat ini kalimat penutupnya. Coba kalau kalimat penutupnya gak ada gini. Kamu perbuatlah juga demikian. Wah, kita terhindar dari ada kesempatan. Bapak Ibu paham? Coba kalimat penutupnya setelah mengampuni kamu, baca. Kamu perbuat 2, 3. Kamu perbuat jugalah demikian. Tahu kamu perbuat demikian. Kalau Tuhan ngampuni saya, kalau Tuhan tolong saya, kalau Tuhan selamatkan saya, Tuhan ampuni saya. Perbuatan Tuhan ampuni saya lakukan hal yang sama. Itu maksudnya. Amin Bapak Ibu. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Oke. Kamu perbuat jugalah. Bapak Ibu, saya mau titip pesan. Pemain musik bisa bantu? Udah habis ya Pak? Iya, 4 menit Pak, Bu. Udah injury time ini Bapak Ibu. Padahal di sepak bola biasanya ada perpanjangan waktu kalau skornya imbang. Masih 2 kali 15 menit, tetap imbang. Penalti Pak, Bu. Ini gak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu maksudnya apa? Nih, Bapak Ibu lihat. Kolose 3 ayat 13. Artinya gini Bapak Ibu. Kemampuan untuk menerima dengan sabar kekuatan dan kelebihan orang lain. Anda gak butuh kekuatan untuk menerima kelebihan orang. Gak butuh. Ya, itu kurang long. Ayat ini bilang, kemampuan saya untuk terima, misalnya Pak Felix. Untuk terima Pak Kevin. Dan begitu lihat Pak Felix, itu yang kebayang pertama kali, cacatnya dia. Tuhan bilang gini, terima. Tapi Tuhan bisikin lagi, aku juga terima kamu, bos. Ngerti? Pak, Bu, saya mau titip pesan di menit-menit akhir. Jangan hakimi orang lain hanya karena dosa yang dia buat beda dengan dosa yang Anda buat. Halo? Kita mah. Penghakiman kita bikin Lucifer aja minder sama kita. Lucifer itu, waduh minder, saya minder. Karena kita menghakimi itu loh. Aduh. Paham Bapak Ibu? Nyolong, saya cuman bohong loh. Anda compare kan? Itu yang menyebabkan Anda sulit terima kelemahan orang dan kekurangan orang. Halo? Makanya Tuhan bilang saling mengampuni. Bukan saling mengasihi, sebab saling mengasihi itu di nomor 1 kasih. Terus disuruh kesabaran. Amin Bapak Ibu. Pulang dari sini, ada yang bikin Anda gak sabar? Bilang gini sama Tuhan, kurang long. Kurang long Tuhan. Wah, begitu Tuhan lihat itu, kok berani ngomong tuh kurang long. Habis dengerin khotbah Tuhan masalahnya. Wih, Anda itu memprovokasi Tuhan untuk melimpahkan kasih karunia. Anda lihat aja. Begitu ada niat hati menghidupi firman dan kebenaran, Anda itu sasaran kelimpahan kasih karunia.
Tapi kalau di hati Anda sementara Anda duduk sekarang ini ya. Lagi duduk. Masa mustahil. Panjang penderitaanmu. Mau didoain? Panjang penderitaan? Mau? Gak ada yang mau kan? Anda gak mau. Tapi sikap pilihan-pilihan hidup Anda tanpa Anda sadari telah mengantar Anda pada perpanjangan penderitaan. Putuskan dong hari ini. Ya, putuskan. Long suffering gak apa-apa. Yang penting dia sertai saya. Tapi saya ketemu dengan istri, dengan suami yang penuh kelemahan, penuh kekurangan. Enggak apa-apa. Emang kamu enggak? Itu gitu. Tuhan itu gitu. Kamu enggak. Lalu kita kan gitu. Kamu enggak. Halo Bapak Ibu. Yuk. Manifestasikan pribadi Kristus lewat hidupmu dan melalui hidupmu. Oh ya. Kalau enggak, dunia sulit dimenangkan. Halo? Dunia sulit dimenangkan. Kalau Anda nggak punya roh yang berkebalikan. Opposite spirit. Yang di luar, marah, temperamen. Yang di sini, lebih marah, lebih temperamen. Terus apa bedanya? Nggak ada beda Bapak Ibu, nggak ada beda. Datang dengan roh berkebalikan. Itu Yesus Kristus Spirit itu. Itu kingdom spirit itu. Datang dengan roh yang bertolak belakang berkebalikan. Kalau Anda melakukan itu, pantas saja Anda itu selalu mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup Anda. Amin Bapak Ibu. Udah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.